Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viga Priscilia dari jurusan PG PAUD akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan judul Teori Pengembangan Anak Usia Dini. Teori Perkembangan Anak Usia Dini. 1. Basis dan pendekatan anak usia dini. Terdapat 3 pembagian basis, yaitu yang pertama, berbasis pada keholistikan dan keterpaduan. Perkembangan anak usia dini mempunyai arah pada pengembangan segenap aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Dalam hal ini diharapkan adanya keselarasan antara pendidikan yang dilakukan di berbagai urat pendidikan, misalnya sekolah dan masyarakat. 2. Berbasis pada multidisiplin dan ilmu budaya. Pendidikan anak usia dini sendiri muncul dalam perkembangan bersinanggungan dengan ilmu lain yang menjadi objek penelaah, yaitu pendidikan untuk anak usia dini 0-8 tahun, sehingga muncul ilmu baru yang bernama pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, berbasis pada taraf perkembangan anak. Karakteristik dan perkembangan anak sehingga proses pendidikan bersifat tidak terstruktur, informal, dan responsif terhadap perbedaan individual anak. Pendekatan dalam anak usia dini yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan anak, yang artinya menekankan pada kebutuhan anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dikembangkan secara integratif dan holistik. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak, yaitu menurut Montessori dalam Heinstock merupakan periode sensitif. Selama masa ini, anak secara khusus mudah menerima stimulus dari lingkungan. Pada masa inilah terjadi pematangan fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon. Dari pendekatan, ada juga tahapan-tahapan perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama, tema dan program pengembangan. Yang kedua, pemilihan materi. Yang ketiga, pengaturan ruang kelas. Yang keempat, pemilihan metode. Dan yang terakhir, pemilihan media. Yang kedua, prinsip pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini secara bertahap dengan cara berpikir yang khas. Anak belajar melalui bermain. Untuk itu, perlu menyediakan berbagai kegiatan bermain yang sesuai dengan perkembangan anak. Anak belajar secara bertahap. Anak memulai belajar sejak lahir dan terus berkembang secara bertahap, sesuai dengan pengalaman mereka. Mereka belajar menggunakan inderanya, yaitu dengan cara melihat, meraba, mendengar, menghirup, dan menghisap. 3. Asas dalam pembelajaran anak usia dini. Terdapat beberapa asas pendidikan yang memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Pembelajaran yang menggunakan berbagai media dan sumber nyata agar pembelajaran menjadi bermakna. Asas memiliki beberapa macam, yaitu pertama, asas perbedaan individu. Yang kedua, asas kekongritan. Yang ketiga, asas apersepsi. Yang keempat, asas motivasi. Yang kelima, asas kemanusiaan. Yang keenam, asas keterpaduan. Yang ketujuh, asas kerjasama atau kooperatif. Yang kedelapan, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, asas kemandirian. Hasil pekerjaan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.